Baik, saya akan menjelaskan nomor satu terkait vektor. Jadi yang pertama itu soalnya intinya diketahuin kalau misalnya di bangun ruang ini tuh ada sisi di mana sisi AB itu panjangnya adalah 6 cm, sisi BC ini panjangnya adalah 2 cm, dan sisi CG itu panjangnya 4 cm. Berarti kalau seperti itu, berarti AB di sini itu 6, DC juga 6 karena dia sejajar, lalu BC itu 2 dan AD itu juga 2 karena dia sejajar. Lalu yang terakhir CG itu 4 cm, berarti untuk bangun BF, AE dan HD itu 4 cm juga karena dia sejajar. Lanjut, sekarang ada titik di mana I sama J. Titik I sama J itu berada di tengah-tengah. Kalau I berada di tengah-tengah antara A sama B, tapi kalau J itu berada di tengah-tengah antara E sama F. Berarti nilai I sendiri, itu adalah setengah dari AB. Jikalau AB adalah 6, berarti setengah dari 6 yaitu 3. Jadi nilai I sendiri adalah 3 cm. Lalu di sini ada titik J. Titik J itu berada di tengah-tengah antara E dan F, berarti nilai J sendiri adalah setengah dari EF. Setengah dari EF. EF sendiri itu adalah panjangnya 6, berarti untuk titik J adalah sama seperti titik I, panjangnya yaitu 3 cm. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari vektor A. Jadi vektor A ini kalau kita bisa lihat di sini, vektor A itu kan dia mengarah ke titik J ya. Jadi kalau vektornya dia atau vektor si A ini kan kalau mengarah ke titik J, dia harus melewati atau rutenya itu harus ke AD terlebih dahulu, lalu ke AI, dan yang terakhir baru ke BF karena dia ke atas gitu. Jadi di vektor itu ada 3 komponen I, J, K gitu. 3 komponen I, J, K. Ini ada kayak topinya gitu. Nah, untuk yang I sendiri itu tuh di bagian AD. Jadi vektor A itu terdiri dari komponen AD, lalu AI, dan yang terakhir karena dia ke atas jadi BF. Nah, sekarang kita lihat di sini AD itu kan nilainya tadi 2 ya, karena dia sejajar sama BC. Jadi kita tulis aja 2I. Nah, kita tambah dengan AI. AI itu kan setengah, nilai atau titik I itu kan setengah dari AB. Nilai setengah dari AB itu adalah 3 cm. Jadi AI itu adalah 3 cm atau 3J ya. Lalu untuk BF itu kan tingginya ya. Tadi tingginya si CG itu ada 4 cm. Karena CG itu sejajar dengan BF, maka BF itu tingginya sama seperti CG, yaitu 4 cm. Jadi 4 kotopi. Jadi vektor dari si A itu adalah ini, 2I tambah 3J tambah 4K. Lanjut ke vektor yang B. Baik, untuk yang vektor B saya taruh di sini. Untuk vektor B sendiri, B itu kan yang dia mengarah ke titik F ya. Jadi kalau dia mau mengarah ke titik F, si vektor B ini harus melewati. Jadi untuk ke titik F, si vektor B itu harus melewati AD terlebih dahulu pastinya. AD lalu AB, lalu baru yang terakhir karena dia ke atas ya, berarti dia BF gitu. Jadi vektor B, ini belum dikasih. Harusnya seperti ini. Vektor B. Vektor B itu berarti ADI ditambah dengan AB komponen J dan BF. Oke, lanjut. AD itu kan nilainya sama ya kayak tadi ini. AD itu nilainya ada 2, jadi 2I. AB itu karena dia di titik B bukan di titik I, jadi dia nilainya adalah 6. AB adalah 6. 6J
Lalu yang terakhir BF, sama seperti tadi, BF itu nilainya adalah 4. Jadi vektor B itu adalah 2i tambah 6j tambah 4k. Lanjut yang terakhir yaitu vektor C. Jadi untuk vektor C sendiri ini sama ya, caranya masihan kayak yang kayak vektor A sama B. Jadi vektor C itu yang bawah ini yang dia menuju ke titik I, dia hampir sama seperti vektor A, tapi bedanya dia nggak punya tinggi atau nggak punya BF karena dia tidak mengarah ke atas, jadi dia cuma di bawah gitu. Karena dia cuma di bawah, jadi komponennya si C itu cuma 2 aja, yaitu I sama J. Dia nggak punya K karena dia nggak mengarah ke atas gitu. I-nya sendiri kalau dia mau ke titik I ini, dia harus melewati AD dan AI gitu. AD tadi adalah 2, lalu AI adalah 3. Jadi vektor dari C adalah 2i plus 3j. Ini adalah pembahasan untuk nomor 1 pilihan atau bagian yang A. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu pembahasan bagian yang B, yaitu bagian B itu soalnya adalah vektor C dikali atau perkalian dot dari vektor A dikali silang atau cross product dari vektor B. Nah, ya, seperti kita tahu bahwa perkalian silang ya, atau perkalian cross product ini itu tuh punya caranya tuh seperti kita mengalihkan matriks 3 kali 3. Kalau teman-teman masih ingat, di sini ada I, di sini ada J, di sini ada K. Nah, terus nanti kita isi dengan vektornya ini nanti, terus kita tambahin lagi yaitu I dan J. Nah, ini mirip atau sama kayak perkalian matriks ordonya 3 kali 3. Ini kita isi dengan vektor yang A. Baik, tadi belum saya tulis. Jadi vektor A tadi itu kan ada 2i, 3j, 4k. Lalu yang vektor B itu ada 2i, 6j, 4k. Dan vektor C itu ada 2i dan 3j. Nah, kita tulis vektor AB-nya karena kita kan mau mengkalikan cross product-nya sama si B. Jadi di sini tuh A yaitu 2, 3, 4. Karena dia ditambahin lagi, jadi kita ngambil dua bagian awal dari si vektor A. Jadi kalau misalnya 2 bagian awal itu kan ada 2, 3, IJ kan. Jadi kita salin 2, 3 ini ke sini. 2, 3. Nah, begitu juga dengan yang B. Yang B itu 2, 6, 4 ya. 2, 6, 4. Sama caranya kita salin juga yang 2 sama 6 itu di bagian sini. Lalu perkalian seperti ini tuh caranya adalah kita kalikan dia dengan membentuk seperti ini. Jadi I nanti akan dikalikan dengan 3 dan 4. Jadi dikalikan seperti ini. Jadi 3 kali 4 itu kan 12. Jadi nanti hasilnya adalah 12i. Nah, kita tambah karena dia ke kanan ya. Kita tambah dengan yang dengan yang bagian J, yaitu 4 kali 2 itu kan 8, berarti 8J. Kita tambah juga yang K, 2 kali 6 kali K berarti 12K. Nah, karena yang arahnya ke kanan itu udah habis, berarti kita sekarang kurangi dengan yang arahnya ke kiri. Ke kiri itu kayak gimana maksudnya? Jadi K ini kan ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri ya, karena dia di tengah K-nya. Jadi nanti jadi nanti perhitungan yang ini akan dikurangi dengan perhitungan yang arahnya itu sebaliknya atau berlawanan gitu. Jadi 2 kali 3 kali K itu berarti kan dikurangi 6K. Dikurangi ini 4 kali 6 kali I berarti 24I. Terus dikurangi yang terakhir ini J, yaitu 4 kali 2 kali J, yaitu 8J. Nah, tinggal dioperasikan aja yang sama, I sama I, terus J sama J, K sama K. Nanti hasilnya dia itu adalah min
12i ditambah dengan 6K. Ini adalah hasil perkalian silang atau cross product dari vektor A dan juga vektor B. Lanjut kita akan mengalihkan dia, yaitu perkalian dot atau perkalian titik ini dengan vektor C. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu vektor C akan kita kali atau kita perkalian dot dengan vektor A cross product B. Ini udah saya tulis tadi, vektor C-nya yaitu 2i plus 3j. Lalu vektor yang hasilnya tadi yang habis kita hitung yaitu min 12i tambah 6K. Nah, sebelumnya ada sebuah peraturan ketika kita menggunakan perkalian dot, itu adalah ini. Ketika komponen i dikali dengan komponen i, maka dia akan menghasilkan nilai 1 atau bernilai 1. Lalu ini juga berlaku ke komponen yang lainnya. Jadi kalau j kali j itu sama dengan 1, k kali k sama dengan 1. Lalu ada lagi yaitu ketika komponen i dikalikan dengan k, maka dia akan bernilai 0. Lalu ketika i dikali dengan j, dia juga nilainya 0, dan j dikali k, dia juga nilainya akan 0. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Di soalnya kita kan disuruh mencari hasil dari vektor c ini dikalikan dot produk dari hasil ini tadi ya. Nah, kalau perkalian dot itu caranya itu adalah perkalian distribusi atau yang lebih kita kenal dengan perkalian pelangi. Di perkalian pelangi itu ketika 2i dikalikan dengan min 12i, lalu 2i juga akan dikalikan dengan akan dikalikan dengan 6k. Begitupun nanti 3j yang akan dikalikan dengan min 12i dan juga 3j akan dikalikan dengan 6k. Baik, sekarang kita akan hitung si nilainya. Jadi tadi kan perkalian pelangi. Nah, 2i kita kalikan dengan min 12i. Jadinya min 12 dikali dengan 2. I kali i kan 1, teman-teman. Nah, kita tulis kayak gini. Terus kita tambahkan dengan 2i. Kita kalikan dengan 6. Lalu i kali k itu adalah 0. Jadi di sini nilainya 0. Nah, kita tambahkan juga kita tambahkan dengan 3j dikalikan dengan min 12. I kali j, i kali j adalah nilainya 0, jadi terus juga di sini 0. Lalu kita tambahkan yang terakhir 3 dikali 6, j dikali k. Tadi j dikali k sama dengan 0, jadi di sini nilainya 0. Nah, karena di sini ada yang dikali dengan 0, maka otomatis perkalian 3 kali 6, 2 kali 6 dan 3 kali min 12 itu hasilnya akan 0. Jadi kalau hasilnya 0, kita nggak masukin atau nggak perlu masukin dia ke dalam operasi lagi, karena kan min 24 ditambah 0 tambah 0 kan hasilnya tetap min 24 ya. Jadi nanti hasilnya adalah min 24. Ini adalah hasil atau jawaban dari soal 1 bagian B. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang C, yaitu kita akan mencari sudut antara vektor B dan juga vektor C. Ini saya sudah gambar atau proyeksikan vektor B dan C. Ini tuh vektor B, itu vektor C. Nah, ketika kita mencari mencari sudut antara suatu vektor, itu kita pakai rumus yaitu vektor B dikali vektor C cross product, dot product, lalu kita sama dengankan dengan panjang vektor B dikali panjang vektor C cos theta. Karena di sini ada 2 elemen, yaitu vektor B di dot product dengan vektor C dan juga panjang vektor B dikali dengan vektor C. Jadi kita akan bagi ya teman-teman. Kita akan mencari terlebih dahulu dot product dari vektor B dan juga vektor C. Tadi di sini ada vektor B yaitu 2i 6j tambah 4k. Kita kalikan dot dengan 2i dan 3j. Caranya seperti kayak nomor 1 yang B tadi. Kalau ada i ketemu i hasilnya 1, terus j ketemu j hasilnya 1, terus kalau i ketemu j hasilnya 0 gitu.
kita tulis kembali ya peraturannya. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi ada peraturannya yang udah saya tulis ulang. Jadi I kalau kali J sama dengan 0, I kalau dikali dengan K sama dengan 0, dan J kalau dikali K sama dengan 0. Jadi di sini berarti 2I dikali dengan 2I yaitu 4I. I kali I kan sama dengan 1. Nah, kita tambahkan dengan I dikali dengan J. I kali dengan J adalah 0, jadi tidak perlu ditulis karena hasil perkalian adalah 0. Lanjut aja. Sekarang 6J kita kalikan dengan 2. Karena J kali I adalah 0, jadi tidak perlu ditulis ya teman-teman. Gitu. Karena dia hasilnya 0, jadi kita skip. Terus tadi 6 sama 2, sekarang berarti 6J kita kali dengan 3J. Karena J kali J adalah 1, jadi kita akan tulis 6 kali 3 adalah 18, J kali J adalah 1. Lanjut yang terakhir 4K kali 2I. Karena K dikali dengan I hasilnya adalah 0, maka tidak perlu ditulis. Nah, kita lanjut lagi, berarti 4K sama J. Karena K kali J adalah 0, maka tidak perlu ditulis. Jadi hasil akhirnya adalah 4 kali 1 atau 4 ditambah dengan 18, hasilnya adalah 22. Ini adalah hasil dari perkalian dot vektor B dan vektor C. Sekarang kita akan mencari panjang dari vektor B dan juga vektor C. Rumus mencari panjang vektor itu kita akar lalu kita kuadratkan. Jadi kalau misalnya kita mencari panjang dari vektor B itu kan 2I tambah 6J tambah 4K. Nah, cari panjangnya adalah dengan mengakarkan mereka, lalu kita kuadratkan. 4 kuadrat. Nah, jadi nanti hasilnya adalah akar 4 tambah 36 tambah 16. Nah, hasilnya adalah akar 56. Lanjut, kita akan mencari panjang dari vektor C. Caranya sama. Kalau vektor C itu kan 2I tambah 3J, berarti akan kita lakukan hal yang sama seperti vektor B, yaitu 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Akar dari 4 tambah 9 itu adalah akar 13. Jadi ini adalah panjang dari vektor B dan juga panjang dari vektor C. Selanjutnya, karena kita udah punya 3 komponen ini, kita bisa masukkan dia ke dalam rumus. Mohon maaf karena papannya tidak cukup, jadi proses tadi saya hapus, tapi saya sudah taruh jawabannya di sini. Kita masuk ke rumus, yaitu rumusnya tadi itu vektor B, kita kita dot produk dengan vektor C, kita sama dengankan dengan panjang vektor B, kita kali dengan panjang vektor C, kita kali dengan cos theta. Nah, tadi kan kita udah ketemu nih B dot produk dari C adalah 22. Jadi terus 22 sama dengan ini juga udah ada, yaitu akar 56. Akar 56 kita kali dengan akar 13, kita kali dengan cos theta. Nah, setelah udah ada ini nih, kita pindahkan karena kita akan mencari sudut, jadi kita akan pindahkan cos theta ini sendirian. Nah, nantinya tuh berarti kayak gini, kita pindahkan akar 56 dengan akar 13, kita bagikan dengan 22. Jadi 22 dibagi dengan akar 56 dikali dengan akar 13 sama dengan cos theta. Kita hitung menggunakan kalkulator ya teman-teman. Nah, ini tuh hasilnya 0,81 sama dengan cos theta. Nah, kita akan mencari sudutnya. Nah, cosnya kita pindah, kan namanya cos theta nih. Nah, kita pindah cosnya itu di sini biar kita ketemu tetanya itu berapa atau sudutnya itu berapa. Jadi nanti bakal kayak gini, cos dari 0,81 sama dengan theta atau sudutnya. Nah, ini bisa di kalkulator. Nah, nanti tuh hasilnya adalah 35,90 derajat. 35,90 derajat. Ini karena dia hasilnya 35,90, ini bisa dibulatkan aja jadi 36 derajat. Jadi nilai dari sudutnya vektor B dan C adalah 36 derajat. Ini adalah pembahasan soal nomor 1 dari bagian A hingga bagian C.
Baik, selanjutnya penjelasan atau pembahasan nomor 2. Jadi nomor 2 itu diketahui ada dinding yang punya 3 lapisan. Ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Nah, diketahui konduktivitas dan tebal dari lapisan 1 dan K1 atau konduktivitas K1. Lalu lapisan atau ketebalan dari lapisan kedua itu adalah 0,7 lapisan 1. Dan ketebalan dari lapisan ketiga itu adalah 0,35 lapisan 1. Lalu konduktivitasnya untuk lapisan kedua itu adalah 0,9 K1 dan K3 itu adalah 0,8 K1. Nah, ditanya berapakah perbedaan suhu atau delta T dari atau di lapisan 2. Nah, rumusnya itu adalah Q sama dengan delta T per R. Nah, R sendiri itu rumusnya adalah L per K. Nah, karena dia itu dalam keadaan stabil, yang artinya panasnya itu dari awal sampai ke sini, dari TH sampai titik itu sama, maksudnya tidak ada yang hilang gitu, atau tidak ada yang tertimbun, maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jadi rumusnya adalah TH per TC dibagi dengan R atau hambatan total. R itu resisten ya, jadi kayak kemampuan dari lapisan ini buat menahan panas, dan disamadengankan dengan delta T2 per R2. Nah, sekarang kita cari R-nya dulu. R kan di sini rumusnya adalah L per K. Jadi R1 itu adalah L1 per K1. Lalu R2 itu 0,7 L1 per 0,9 K1 dan R3 itu 0,35 L1 per 0,8 K1. Nah, THTC itu, TH-nya itu di soal diketahui bahwa TH-nya adalah 30 derajat dan TC-nya adalah minus 15 derajat. Nah, sekarang kita kurangi aja. Jadi TH BTC adalah 30 dikurangi minus 15 derajat dibagi dengan R total. R totalnya berarti kan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, karena masing-masing punya L1 sama L1 per K1, nanti L1 per K1 itu dikeluarkan. Jadi nanti bisa ditulis seperti ini. L1 per K1 dikali dengan 1 ditambah 0,7 per 0,9 ditambah 0,35 per 0,8. Seperti ini. Kita sama dengankan dengan delta T2 per R2. R2 ini kan yang tadi, berarti 0,7 per 0,9 kali L1 per K1. Baik, sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu di bagian kiri atau sisi yang kiri terlebih dahulu. Ini ada 30 ditambah 15 yaitu 45 derajat dibagi dengan L1 per K1. Nah, ini tadi udah saya hitung, hasilnya adalah 2,21. Kita sama dengankan dengan delta T2 per 0,7 dibagi 0,9 itu 0,77 L1 per K1. Karena di masing-masing ruas atau di ruas kanan sama ruas kiri itu sama-sama ada L1 per K1, maka L1 per K1 kita coret seperti ini. Nah, habis itu kita lanjut di bagian sini. Karena kita mau mencari delta T2 nih, delta T2, maka delta T2 kita buat sendirian di ruas kanan. Jadi 0,77 kita pindah ke atas atau pindah ke ruas yang kiri. Jadi 45 derajat per 2,21 kita kali dengan 0,77 sama dengan delta T2. Ini kalau dihitung pakai kalkulator, jawabannya adalah 15,8 sama dengan delta T2. Ini jangan lupa derajat ya teman-teman. Jadi hasil dari perbedaan suhu yang ada di lapisan kedua adalah 15,8 derajat. Baik, sekarang akan saya menjelaskan nomor 4 atau soal terakhir. Jadi soal terakhir itu adalah air punya massa jenis yaitu 1000 kg per meter kubik mengalir dari pipa besar dengan diameter 10 cm ke pipa kecil dengan diameter 5 cm dan beda tekanannya adalah 15 kPa dan punya rugi energi sebesar 0,3 meter. Tapi karena ini pakai meter ya, jadi kayaknya ini
selisih ketinggian, lalu tentukan V2 atau kecepatan dari pipa kecil. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kita pakai rumus Bernoulli, yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH 2. Nah, ini adalah rumus Bernoulli. Tapi sebelum ke sini saya akan mengkonversikan terlebih dahulu atau jadiin diameternya itu ke meter ya. Jadi di sini diameternya 10 cm. Kalau kita jadikan ke meter itu berarti 0,1 meter, dan kalau ini berarti 0,05 meter. 0,05 meter. Nah, semuanya udah satu satuan yaitu meter. Lalu karena satuannya sudah sama, jadi sekarang kita akan mencari terlebih dahulu V1-nya. Jadi cara mencari V1 itu lewat hukum kekekalan massa. Jadi air yang masuk sama dengan air yang keluar. Hukum kekekalan massa itu adalah, saya taruh di sini, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kan kita bisa cari V1-nya dengan cara memindahkan ruasnya. Jadi A2 kali V2 per V1, A1. Nah, A atau area itu kan dia kan di pipa ya. Pipa itu kan bentuknya lingkaran. Jadi rumus areanya atau rumus luasnya adalah PR kuadrat itu. Ini A-nya. Tapi karena dia diketahui dari diameter, dan diameter itu rumusnya adalah R kali 2, maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ini jadi adalah Pi dikali D per 2 kuadrat. Nah, kalau kayak gini berarti areanya adalah Pi D kuadrat per 4 atau Pi D kuadrat per 4 ya. Setelah ketemu areanya ini kita masukkan aja. Nah, karena di sini ada pembagian ya, jadi bisa kita tulis seperti ini. A2 itu kan rumusnya ini tadi kan, yaitu Pi D kuadrat per 4. Nah, kan di sini ada pembagian A1. Nah, kalau misalnya kita mau jadiin dia perkalian, berarti kan tinggal dibalik aja, karena areanya dia itu sama, cuma yang beda itu adalah diameternya aja. Jadi kita tulisnya seperti ini. Pi, 4 per Pi D1 kuadrat. Ini Pi D2 ya. Harusnya. Nah, seperti ini kita kali dengan V2. Nah, karena di sini ada yang sama yaitu 4 dan Pi-nya, jadi kita bisa coret si 4 dan juga Pi-nya. Nah, karena kita udah coret, jadi sisanya adalah D2 kuadrat per D1 kuadrat kali V2, atau bisa kita tulis juga dengan D2 per D1 kuadrat V2 seperti ini. Ini adalah V1-nya. Sekarang kita lanjut ke rumus Bernoulli-nya. Nah, di sini ada rumus Bernoulli yang tadi udah saya jelaskan. Rumus Bernoulli itu kan dia terdiri dari banyak satuan ya. Jadi di sini ada tekanan, satuannya Pascal, dan di sini ada satuan gerak, di sini ada juga satuan ketinggian. Karena mereka berbeda satuan, maka kita harus bagi mereka dengan rho G biar mereka tuh satuannya sama. Kenapa harus disamain dulu satuannya? Biar bisa ditambah. Jadi kalau satuannya berbeda kayak gini, dia itu nggak bisa ditambah. Jadi harus dibagi sama rho G. Jadi P1 dibagi rho G tambah setengah rho V1 kuadrat dibagi rho G ditambah rho GH per rho G. Nah, ini sama juga kayak gini. Jadi kita tulis kembali P2 rho G tambah setengah rho V2 kuadrat per rho G tambah rho GH per rho G. Nah, karena di sini kan ada rho-nya kan, gak ada G-nya juga, jadi ini nggak bisa dicoret. Karena di sini ada rho-nya, jadi kita bisa coret. Di sini ada rho G-nya juga, kita coret. Di sini nggak ada, jadi kita nggak bisa coret. Di sini ada rho-nya, bisa kita coret. Di sini ada rho G, kita bisa coret juga. Jadi setelah dicoret-coret tadi itu, sisanya adalah P1 rho G ditambah V1 kuadrat per 2G
ditambah H1 sama dengan P2 per Rho G ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah H2. Nah, seperti ini. Baik, karena papanya tidak cukup, jadi ada beberapa proses yang saya hapus, tapi sudah saya catat hasilnya di papan sebelah sini. Nah, tadi kan udah kita bagi sama Rho G kan, biar dia itu satuannya sama. Nah, tadi jadinya adalah P1 bagi Rho G atau per Rho G tambah V1 kuadrat per 2G tambah H1 sama dengan P2 per Rho G ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah H2. Nah, seperti ini. Karena kita mau menjadikan H1 ini sebagai acuan, jadi kita jadikan H1 itu nilainya adalah 0 gitu. Karena dia nilainya 0, berarti kita tidak perlu tulis lagi, jadi kita bisa hapus ini. Nah, sekarang jadinya kita punya rumus P1 per Rho G tambah V1 kuadrat per 2G sama dengan P2 per Rho G tambah V2 kuadrat per 2G tambah H2. Karena kita sama-sama punya P1 per Rho G sama dengan P2 per Rho G di sini, di ruas kanan sama ruas kiri. Jadi kita pindahkan aja. Nanti jadi seperti ini, P1 dikurangi P2 per Rho G ditambah dengan V1 kuadrat per 2G sama dengan V2 kuadrat per 2G plus H2. Nah, karena ada P1 per P2, jadi P1 per P2 ini tuh kan sama aja kayak delta P atau delta tekanan per Rho G ditambah, nah V1 di sini kan tadi udah ketemu nih V1 nya berapa. Dan kita masukkan aja. Jadi V1 itu tadi kan D2 per D1 kuadrat. Nah, dikali V2 kita kuadratkan lagi per 2G sama dengan V2 kuadrat per 2G plus H2. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya adalah di sini ya, delta P per Rho G sama dengan ini berarti D2 per D1 pangkat 4 dikali V2 kuadrat per 2G sama dengan V2 kuadrat per 2G plus H2 maksudnya. Nah, setelah seperti ini, kan di ruas kiri ada V2, di ruas kanan juga ada V2, dan mereka sama-sama dibagi dengan 2G, maka sama caranya seperti tadi, kita pindahkan ruas. Jadinya adalah delta P per Rho G ditambah D2 per D1 pangkat 4 V2 kuadrat dikurangi V2 kuadrat per 2G sama dengan H2. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nilai-nilai yang ada. Jadi di sini kan udah ada delta P, D2 per D1, ini kan sudah diketahui di soal kan. Jadi kita bisa masukin aja nilainya. Delta P-nya adalah 15 kPa. Terus Rho G-nya itu adalah ini 1000, berarti 1K kilogram per meter kubik kali 10 ditambah dengan D2 nya itu adalah 0,05 per D1 nya itu 0,1 kita kuadratkan, jangan lupa, lalu V2 kuadrat dikurangi V2 kuadrat per 2G per H2 nya itu tadi 0,3 seperti ini. Karena di sini ada sama-sama kakak itu kayak 3 bulatan 0, atau kayak misalnya ini 15.000 PA, ini 1000, jadi kan bisa dicoret kan nolnya. Jadi tinggal 15 per 10 ditambah dengan 0,05 itu berarti 0,0625
V2 kuadrat per V2 kuadrat. Mohon maaf, maksudnya 0,0625 V2 kuadrat dikurangi V2 kuadrat per 2G sama dengan 0,3. 2G ini berarti 2 kali 10 ya, karena G nya itu 10, berarti 20. Berarti 20, oke. Baik, jadi kan di sini sama-sama punya variabel V2 kuadrat ya. Jadi ini kayak 0,0625 dikurangi 1 gitu. Jadinya 1,5 itu dari 15/10 ditambah 0,0625 dikurangi 1 itu kan hasilnya minus 0,93. Jadi kita buatkan aja minus 0,94 per 20. Ini jangan lupa V2 kuadrat sama dengan 0,3. Berarti 1,5 dikurangi 0,047 sama dengan 0,3. Nah, biar ini V kuadratnya lupa ditulis, bentar. V2 kuadrat sama dengan, nah biar dia nilainya itu positif, jadi kita pindah ruas, oke? Karena ini papanya nggak cukup, jadi ada beberapa yang saya hapus. Baik, kita pindahkan ruas karena papanya nggak cukup, jadi beberapa jawaban tadi saya hapus prosesnya. Kita pindah ruas, jadi 1,5 dikurangi 0,3 sama dengan 0,047 V2 kuadrat. 1,5 kurangi 0,3 itu kan nilainya 1,2 sama dengan 0,047 V2 kuadrat. Karena kita mau cari kecepatan V2, jadi 1,2 kita bagi dengan 0,047 sama dengan V2 kuadrat. Ini hasilnya 25,53 per V2 kuadrat. Nah, karena kita mau cari V2 dan ini masih dikuadratkan, jadi kita akar. Jadi akar 25,53 sama dengan V2, maka V2 adalah nilainya 5,05 sama dengan V2. Jadi kecepatan dari pipa kedua dengan diameter 0,05 adalah 5,05, ini lupa ya, meter per second. Meter per second sama dengan V2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.